Info terkini. Sobat, rintik hujan siang itu menambah khusyuk suasana ziarah di Komplek Makam Kiai Ageng Hasan Besari di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Di bawah langit mendung dan aroma tanah basah, ratusan peziarah memanjatkan doa di sekitar masjid kuno Pondok Pesantren Gebang Tinatar Tegal Sari. Masjid berusia lebih dari 3 abad itu berdiri megah di tengah kompleks, dikelilingi rumah-rumah kecil, penjaga dalam dan pohon sawo besar yang menjadi saksi sejarah panjang penyebaran Islam di tanah Jawa. Kunto Pramono, keturunan ke-8 Kiai Ageng Hasan Besari, mengatakan tradisi keilmuan dan spiritual Tegal Sari masih hidup sampai sekarang. Kunto menjelaskan pesantren Tegal Sari berdiri sekitar tahun 1680 sebagai salah satu pelopor sistem pendidikan Islam berbasis asrama di Jawa Timur. Kiai Ageng Hasan Besari muda mendirikan masjid pertama di tepi Sungai Kiang atas perintah gurunya Kiai Gonopuro. Dari masjid kecil itu lahir lembaga pendidikan yang mengajarkan syariat, adab dan kebijaksanaan dengan pendekatan spiritual yang lembut. Di masa Kiai Kanjeng Bagus Hasan Musyari, cucu pendiri pesantren Gebang Tinatar, mencapai puncak kejayaannya. Ribuan santri dari berbagai daerah datang menimba ilmu agama, sastra, dan diplomasi. Ada formal sekarang seperti sekarang tidak. Nah, itu akhirnya karena banyak santri yang situ dan sudah bisa mendirikan yaitu tempat-tempat pamulangan untuk belajar, yaitu sekitar tahun mungkin 10 tahun dari berdirinya masjid, berdiri masjid yang pertama tadi. Akhirnya pondok atau tempat pamulangan itu disebut atau dikatakan sebagai atau didirikan namanya itu Pondok Gebang Tinatar. Jadi Pondok Gebang Tinatar itu didirikan sekitar tahun 1680. Nah, dengan Pondok Gebang Tinatar ini beberapa ulama yang ada di Indonesia, bahkan dari keturunan Tegal Sari sendiri, mengatakan yaitu bahwasanya Pondok Gebang Tinatar itulah salah satu cikal bakal berdirinya pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, umumnya khususnya di daerah Ponorogo sekitarnya, yaitu Kiai Ageng Bagus Kanjeng yaitu Kiai Bagus Kanjeng Hasan Besari, salah satu yaitu putra dari Kiai Muhammad Rias dari cucu dari Kiai Ageng Besari. Pada saat-saat itulah yaitu yang dipegang ucapan azan pendidikan itu dan pondok yang dipegang oleh beliau Kiai Ageng Kiai Kanjeng Bagus Hasan Besari, itulah mengalami puncak-puncak zaman keemasan, yaitu santrinya bahkan tidak hanya 1, 2, 3, 100, 200, bahkan ribuan, bahkan sampai yang mengatakan 5.000 sampai juga 10, bahkan bisa sampai 10.000. Tegal Sari dikenal sebagai pusat keilmuan yang dihormati para bangsawan dan ulama Jawa. Dari garis keturunan pesantren ini pula lahir tokoh-tokoh besar seperti H.O.S. Cokroaminoto, pendiri Syarikat Islam, dan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gusdur, Presiden keempat Republik Indonesia. Keturunan sampai sekarang itu banyak tokoh-tokoh pemimpin agama Islam atau tokoh-tokoh ulama yang ada di Indonesia maupun di sebagai tokoh-tokoh pemimpin bangsa Indonesia, itu banyak yang masih telah keturunan dari Tegal Sari. Kini meski aktivitas pesantren tidak lagi seramai masa keemasannya, semangat gerbang Tinatar Tegal Sari tetap menyala. Setiap bulan, peziarah, santri, dan pelajar datang berdoa di kompleks makam. Dalam momentum Hari Santri Nasional tahun ini, ratusan siswa sekolah rakyat terintegrasi 5 Ponorogo dan rombongan peziarah dari berbagai daerah datang menapak tilasi jejak para ulama. SR mengadakan kegiatan ziarah atau kunjungan ke makam Kiai Ageng Besari. Tujuannya itu untuk menumbuhkan jiwa keagamaan siswa-siswa. Jadi kita juga mengenalkan wisata religi yang ada di Kabupaten Ponorogo, khususnya yang ada di makam Kiai Ageng Besari ini. Agenda tadi kita datang, kemudian langsung masuk ke makam untuk ziarah, kemudian setelah itu pindah ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah duha, kemudian setelah itu ada materi dari takmir, setelah itu kembali ke sekolah. Ketika senja tiba dan lampu masjid tua menyala lembut, gema doa terus terdengar. Tegal Sari tetap hidup abadi dalam zikir, ilmu, dan keteladanan para leluhur yang pernah menerangi Nusantara. Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukoco Rasya FM melaporkan.